bahwa tempat yang paling kita inginkan adalah berada dekat dengan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat dengan hanya dekat padamu kami bawa hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Ini kerinduan kami di hati kami. Bahwa kami lebih dalam lagi. Bahwa kami lebih rindu lagi menyembah Kau. Ini ungkapan hati kami. Terima kasih setiap yang rindu, hampiri tahta Tuhan, katakan, ku suka berada dekatmu, ya Tuhan. Amin. Tempat perlindungan yang teguh.
bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia yang terbaik. Ia adalah Allah yang ajaib dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu kami kuat. Hanya dekat padamu kami aman. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang bawa hati kami, bawa hidup kami, bersyukur kepadamu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatan dunia,
mendengarkan firman Tuhan. Kita mau akui bahwa hanya dekat dengan Tuhan, hanya dekat kepada Tuhan, ada ketenangan, ada kedamaian, ada jaminan yang sempurna. Bapa, pada pagi hari ini kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa seluruh keberadaan kami untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi, untuk mempersiapkan hidup kami lebih dalam lagi, bersyukur kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, berbicara kepada kami lewat firman. Kami dikuatkan, kami diteguhkan. Rohmu tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Rohmu senantiasa menguatkan kami, membuat kami tenang, membuat kami aman. Terima kasih, terima kasih. Hanya dekat Allah yang rasa
yang terakhir di bulan April ini Tuhan. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan lagi untuk kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh percaya lewat pujian dan penyembahan kami, di mana itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami percaya semua kami boleh diberkati. Saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya pengurapan Tuhan turun atas kami, mengurapi pendengaran kami, sehingga firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami yang baik, sehingga setiap benih firman Allah yang ditaburkan itu boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada kami siap untuk mendengarnya dan kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita, di mana pagi hari ini kita boleh menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan sama-sama untuk membaca firman Tuhan. Saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, baik kita yang ada di tempat ini, maupun juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita dan pembacaan firman Tuhan pada pagi ini dalam ibadah raya 26 April 2020 ini. Saya ambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13, dan kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, disilakan Bapak Ibu membaca ayat yang genap. 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang 13. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya undang kita berdiri. Saya akan baca ayat yang ganjil, disilakan Bapak Ibu baca ayat yang genap. Dan pada ayat yang ke-13 kita akan membacanya bersama-sama. Firman Tuhan demikian, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Ayat 2. Untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ayat 4. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepadamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir, kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Nah, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan bawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berbanyak seperti kami juga ingin berbuat kami. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran,
Kami menjadi, ya, kami terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. 8. Sekarang kami hidup kembali, asalkan kamu berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. 12. Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih Dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. 13 kita baca sama-sama. 2, 3. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, dan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat tentang langkah-langkah dalam kita mengatasi masalah dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beragam persoalan yang bisa menimpa siapa saja, ya. Entah itu orang kaya, orang miskin, tua atau muda. Setiap orang selama dia hidup di dunia ini tentunya selalu berhadapan dengan berbagai persoalan. Setiap orang terlepas dari status sosial, ya, pendidikannya, ya, profesinya, dan bahkan sebagai seorang hamba Tuhan sekalipun tentu tidak akan pernah lepas daripada yang namanya pergumulan atau persoalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya manusia, dia harus berhadapan dengan masalah selama dia hidup di dunia ini. Artinya apa? Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan lepas dari yang namanya pergumulan. Hanya saja setiap manusia itu memiliki persoalan yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karenanya pagi hari ini kita akan melihat bagaimana, ya, atau langkah apa yang harus kita ambil dalam kita menghadapi masalah dan kesusahan hidup. Sebab apa, saudara? Sebab ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan, kita tidak boleh menyerah. Ya. Masalah apapun, pergumulan apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyerah. Karena kita punya keyakinan yang namanya masalah itu pasti akan berlalu. Kita masih ingat seorang pencipta lagu, seorang almarhum yang namanya Chrisye. Dalam lagunya dia berkata, apa saudara? Badai pasti berlalu. Ya. Jadi badai pasti berlalu, persoalan pasti akan berlalu. Oleh karena itu kita ini tidak boleh menyerah. Kita harus menghadapinya, saudara. Dan dalam kita menghadapi yang namanya masalah hidup, kesusahan hidup, kita harus tahu langkah-langkah apa yang harus kita ambil sehingga kita mampu dan menang dalam kita menghadapi semua pergumulan. Dan yang pasti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak akan pernah melebihi daripada apa, saudara? Kekuatan kita. Ya, itu dalam 1 Korintus, kalau saudara lihat di sana dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa, saudara? Biasa. Ya. Yang dikatakan tidak melebihi kekuatanmu. Saya pernah mengatakan bahwa kalau saya ini memiliki kekuatan menghadapi masalah hanya 10 kg,
Tuhan tidak mungkin kasih 11 kilogram. Ya. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Saudara berkata, betapa beratnya masalah yang dihadapi oleh Ayub. Dan itu Tuhan izinkan karena Tuhan tahu Ayub mampu untuk menghadapinya. Berbeda mungkin dengan saya dan saudara. Kita tidak akan mampu menghadapi pergumulan seperti yang dialami oleh Ayub. Oleh karena itu saudara, Tuhan tidak izinkan pergumulan seperti Ayub kita alami. Karena Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita dalam kita menghadapi yang namanya pergumulan. Dan yang pasti saudara, kita tidak boleh menyerah dalam setiap pergumulan yang ada. Karena Tuhan berkata, sebab Tuhan itu akan memberikan kepada kita kekuatan. Ya, saudara, Dia adalah Allah yang setia, sehingga dikatakan Dia akan memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat menanggungnya, dan Dia akan memberikan apa saudara? Jalan keluar atau solusi. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa kita hadapi, karena Tuhan sudah berjanji Dia akan memberikan solusi, Dia memberikan kekuatan, sehingga kita semua pasti mampu menghadapi setiap masalah. Nah, oleh karena itu mari kita lihat saudara, beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi yang namanya persoalan atau masalah. Ya, saudara, yang pertama di dalam pembacaan kita, saudara, kita lihat ayat yang ketiga. Ya, ini langkah yang pertama dalam kita menghadapi masalah dan kesusahan hidup. Yang pertama dikatakan ayat 3, supaya jangan ada orang yang apa? Goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita apa saudara? Ditentukan untuk itu. Ditentukan untuk itu apa saudara? Menunjuk kepada kesusahan-kesusahan yang akan dialami oleh yang namanya manusia selama dia hidup di dalam dunia ini. Jadi langkah yang pertama saudara dalam menghadapi masalah dan kesusahan hidup adalah terimalah masalah dan kesusahan itu sebagai bagian daripada hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang pasti akan mengalami hal yang sama. Tadi saya katakan tadi, ya, terlepas daripada status pendidikan, profesinya, terlepas daripada kaya atau miskin, tua atau muda, semua akan mengalami hal yang sama. Ya. Saudara, hidup ini satu paket. Ya. Kadang kita tidak bisa memilih dan juga kita, saudara, ya harus menghadapinya. Saudara, kita di dalam dunia ini tidak akan lepas daripada yang namanya masalah. Oleh karena itu, kita harus menghadapinya. Dan kalau kita bisa menerima kesusahan dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka akan ada yang namanya ucapan syukur. Tetapi justru sebaliknya saudara, kalau kita tidak bisa menerima pergumulan dan kesusahan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, yang adalah apa saudara? Kita mengomel, ya, menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita bisa menerima kesusahan dan penderitaan itu adalah bagian daripada hidup kita selama kita di dunia ini, maka pasti akan ada ucapan syukur yang senantiasa kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, bagaimana kita mengatasi masalah dan kesusahan hidup? Terimalah kesusahan hidup, masalah hidup sebagai bagian daripada hidup kita. Dan yang kedua, saudara kasih oleh Tuhan, kita lihat yang kedua, ayatnya yang kelima. Dikatakan dalam ayat yang kelima, itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Saudara perhatikan bagian ini, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Apa yang kita dapatkan dari ayat ini saudara? Paulus ingin mengingatkan kepada anak rohaninya juga, ya, yang Tuhan percayakan kepadanya untuk senantiasa menolak setiap bisikan iblis yang dapat melemahkan iman kita.
Tahukah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau ada masalah, ketika engkau ada pergumulan, iblis selalu berusaha ya untuk menggoda kita, mempengaruhi kita untuk melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap ada bisikan-bisikan iblis untuk melemahkan iman, kita harus menolak dia. Kenapa saudara? Karena kalau kita lihat bahwa iblis dia selalu menyerang iman kita terhadap janji-janji Allah dan firman-Nya. Hari-hari ini kita banyak mendengarkan tentang firman Tuhan yang meneguhkan iman percaya kita dalam menghadapi situasi dunia ini. Tapi terkadang iblis mencoba untuk meragukan kita terhadap janji-janjinya. Oleh karena itu kita harus bisa melawan ya. Dan bahkan Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 27, jangan pernah kita memberikan kesempatan kepada iblis ya. Saudara, sebab kita lihat di dalam firman Tuhan ada banyak sekali contoh-contohnya. Ketika mereka memberi kesempatan kepada iblis, maka iman mereka goyah dan pengharapan mereka kepada firman Tuhan juga itu tergoyahkan. Ada contoh di dalam kitab Kejadian pasal 3 ya, ketika manusia pertama ya, yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi saudara? Ketika iblis datang kepada Hawa dan dia berkata, dia memutarbalikkan firman Tuhan. Ya, saudara, iblis berkata, bukankah Tuhan berkata bahwa semua pohon yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan? Padahal Tuhan tidak berkata demikian, saudara. Tuhan berkata bahwa ya buah-buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, hanya satu yang tidak boleh kamu makan. Jadi dia coba mempengaruhi Hawa terhadap firman Tuhan, dia putar balikan, saudara. Dan bahkan saudara, Tuhan berkata, jika engkau makan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka engkau akan mati. Tetapi iblis berkata apa? Saudara, dia putar balikan. Iblis berkata, kamu tidak akan mati. Ya. Namun kamu akan jadi seperti Allah. Ya. Jadi kita lihat iblis mencoba untuk mempengaruhi yang namanya manusia yang pertama dan dia berhasil. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Demikian juga yang namanya Yudas Iskariot. Dia dipengaruhi oleh iblis, saudara. Nah, oleh karena itu mari jangan pernah kita memberi kesempatan kepada iblis. Karena sekali lagi iblis dia selalu datang membisikkan kepada kita hal-hal yang bisa melemahkan iman kita terhadap janji-janji Allah. Sifat iblis adalah dia mempengaruhi, saudara. Sifat iblis dia membuat kita lupa akan janji Tuhan. Ya. Dan bahkan sifat iblis adalah dia mencoba kepada kita untuk bisa kita menghalalkan segala cara. Artinya apa, saudara? Iblis ingin supaya kita bisa melakukan apa saja. Ya. Padahal tidak semua boleh kita lakukan. Bukankah firman Tuhan berkata, lakukanlah yang baik dan jauhilah yang jahat. Tetapi iblis dia berkata, halalkan segala cara, lakukan apa saja, saudara. Dalam situasi seperti ini juga Tuhan sedang menguji iman kita. Ya. Apakah kita mampu bertahan dan terus melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran? Ini yang Tuhan mau, saudara. Nah, oleh karena itu mari, cara mengatasi masalah dan kesusahan hidup yang kedua adalah tolak bisikan iblis yang dapat melemahkan iman kita. Yang ketiga, saudara, ya. Yang ketiga, kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Ya, ayat 10 berkata demikian. Siang malam kami apa? Berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan yang masih kurang pada imanmu. Saudara, langkah yang ketiga dalam menghadapi masalah dan kesusahan hidup adalah harus terus hidup dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Hidup dengan doa. Pujian tadi berkata, hanya dekat Allah apa? Aku bisa menikmati ketenangan dari Tuhan. Ya. Dalam persekutuan dengan Tuhan kita mendapat kekuatan. Oleh karena itu, saudara, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ya, saudara, kita tidak boleh menyerah, tetapi kita harus berdoa. Karena kita percaya ketika kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan kita apa, saudara? Kekuatan. Ya. Kalau saudara baca dalam Lukas 22 ayat 41 sampai 43,
Diceritakan bagaimana ketika Tuhan berada di Taman Getsemani, ya. Saat-saat dia menghadapi penderitaan, dikatakan dia sebagai manusia, dia juga pernah mengalami yang namanya kegentaran, ya. Dia pernah mengalami yang namanya ketakutan, tetapi firman Tuhan berkata, ketika dia datang berlutut dan berdoa, maka ada malaikat Tuhan yang datang apa? Memberikan dia kekuatan. Coba salah seorang bacakan dalam Lukas 22 ayat 41 sampai ayat 42. Bahwa doa memberikan kita kekuatan. Tolong bacakan Lukas pasal 22 ayat 41 dan ayat 42. Lukas pasalnya yang ke-22 yang ke-41 sampai yang ke-42 demikian tertulis. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sekelimpang batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa ketika Tuhan menghadapi, saat-saat dia mau menjalani apa yang Tuhan Allah percayakan kepadanya untuk mengalami penderitaan. Sebagai manusia dia mengalami sebuah tekanan yang sangat berat. Tetapi dia tidak menyerah. Dia datang kepada Tuhan. Dan dikatakan ketika dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dan di sanalah Tuhan memberikan dia yang namanya kekuatan. Jadi saudara, mari hadapi setiap masalah dan kesusahan hidup dengan doa. Karena lewat doa kita mendapat kekuatan. Ya, lewat doa kita juga akan mendapat petunjuk dari Tuhan. Sudah kasih oleh Tuhan. Lewat doa kita juga dikatakan akan terlepas daripada yang namanya pencobaan. Itu sebabnya Tuhan berkata, berdoa dan berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi doa itu sesuatu yang penting ketika kita menghadapi masalah supaya kita mendapatkan kekuatan. Yang keempat, saudara, langkah yang keempat, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi yang namanya pergumulan dan kesusahan hidup. Di dalam ayat yang ke-13 saya akan baca kembali. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Saudara, langkah yang keempat dalam mengatasi masalah dan kesusahan hidup adalah kita harus mengenakan yang namanya perisai kesabaran dalam menghadapi masalah. Saudara, hadapilah masalah dan kesusahan hidup dengan sabar dan dengan hati yang kuat. Sebab hanya orang yang sabar, yang memiliki hati yang kuat, yang mampu menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masalah dan kesusahan itu dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi pekerjaan dan saudara kemuliaan bagi Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa yang namanya Rasul Paulus, dikatakan Rasul Paulus dia sangat kenyang dengan yang namanya kesusahan, dia sangat kenyang dengan yang namanya masalah. Tetapi dikatakan, kalau saudara nanti baca di rumah, ya dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 9 dikatakan, justru di saat dia mengalami kesesakan, di saat dia mengalami berbagai kesulitan, dikatakan itu mendatangkan penghiburan bagi jemaat yang dia layani. Ya, itu menjadi kekuatan sehingga dia mengatakan, justru di saat aku lemah, disitulah aku kuat. Jadi kita lihat saudara, masalah dan kesusahan itu dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi pekerjaan dan kemuliaan Allah. Nama Tuhan bisa dipermuliakan lewat masalah dan kesusahan yang kita hadapi. Hari-hari ini saya percaya ya ada banyak hal yang bisa Tuhan nyatakan dalam hidup kita, saudara, lewat masalah-masalah yang terjadi. Justru disitulah kita bisa menjadi berkat dan bisa memberkati orang. Ya, justru di saat-saat inilah kita bisa menguatkan orang-orang yang lemah. Ya, saudara, dalam menghadapi kesulitan hidup. Jadi jalani hidup ini saudara bersama dengan Tuhan dan yakinlah bahwa
lewat kesusahan dan masalah, semua Tuhan bisa pakai supaya kita bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir Bapak Saudara sekalian, bahwa dalam kita menghadapi masalah dan kesusahan hidup adalah kita harus selalu menggunakan yang namanya iman dalam segala hal. Ya, ada pujian yang lama berkata, ya, dalam segala sesuatu kita harus hadapi dengan iman. Ya, dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pensusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Ya. Jadi saudara, mari untuk kita mengatasi pergumulan dan kesusahan hidup, gunakan perisai iman. Ya. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai iman, saudara, kita dapat memadamkan semua panah api si jahat. Hari-hari ini saya katakan tadi, iblis mencoba untuk melemahkan iman kita terhadap janji-janji Tuhan. Saudara, tidak bisa lawan dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa lawan dengan kekuatan senjata. Tapi kita harus lawan dengan iman yang ada dalam hidup kita. Karena dengan iman kita bisa menghadapi semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari milikilah iman dalam hidupmu. Dan untuk kita memiliki iman, tidak ada cara yang lain. Firman Tuhan berkata, iman itu timbul daripada pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini saudara, perbanyaklah kita membaca firman Tuhan. Perbanyaklah kita mendengar firman. Karena iman kita hanya bisa dikuatkan dengan firman Tuhan. Ya. Kalau kita banyak mendengar firman, maka iman kita semakin kuat. Saudara, meskipun kita harus beribadah di rumah, ya, usahakan itu, ya, beribadah dan usahakan membaca firman. Ya. Sebab dengan kita membaca firman, kita mendapat kekuatan iman, sehingga kita mampu untuk menghadapi setiap pergumulan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita. Ada 5 langkah yang harus kita ambil dalam kita menghadapi masalah dan pergumulan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian tadi, ya. Dengan iman ku hadapi semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hadapi semua,
firman Tuhan yang kami boleh baca dan kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam kami menjalani hari-hari yang ada. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, di mana kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan bahwa selama kami hidup di dalam dunia ini, kami tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan dan kesusahan hidup. Karena untuk itulah kami ditentukan Tuhan. Tetapi kami sungguh bersyukur bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kami, yang senantiasa memberikan kami kekuatan untuk kami mampu menghadapi semuanya. Oleh karena itu kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Kami akan menghadapi semua pergumulan yang ada bersama dengan Tuhan. Dan biar kiranya firman Tuhan yang sudah memberikan petunjuk kepada kami, langkah-langkah yang harus kami ambil dalam kami menghadapi masalah dan kesusahan hidup, biar itu kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mampu melewati semua pergumulan yang ada bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya, di mana kami akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan. Kami akan melihat pertolongan Tuhan terjadi atas kami ketika kami tetap taat dan setia di dalam kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang ada di ruangan ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Setiap mereka yang bisa dijangkau lewat siaran ini, dimanapun mereka berada, kami percaya mereka juga boleh diberkati. Mereka boleh dikuatkan lewat firman Tuhan. Tanamkan firman ini dalam setiap hati kami, dan Tuhan mampukan kami untuk kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk pemirsa sekalian. Saya serahkan kepada yang berpujian untuk menyampaikan pengumuman. Haleluya. Harapan kami semua, Bapak Ibu Saudara terkasih yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dikuatkan, dan kita semua tetap berharap, kita semua tetap rindu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Baiklah, untuk pengumuman sepanjang minggu ini seperti biasa, pada hari Jumat tetap diadakan ibadah doa malam di Jalan Tengah, dimulai jam 7 malam dan akan disiarkan secara langsung di Facebook Gembala. Untuk hari Sabtu jam 2 siang diadakan doa puasa juga bertempat di Jalan Tengah, dan pada hari Minggu juga diadakan ibadah raya dimulai jam 9 pagi seperti biasa. Dan harapan kami seperti firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhi pertemuan ibadah, dalam artian lebihlah dekatkan diri kita kepada Tuhan di hari-hari ini, sebab orang yang dekat dengan Tuhan ada perlindungan yang daripada Tuhan. Baiklah, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Seundang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau kami akui Allah dirimu. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau benar.
berubah dari dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Keadaan dunia ini boleh berubah, tapi kami punya Allah yang tidak berubah. Oleh karena itu kami sungguh percaya bahwa janji Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu tidak pernah berubah bagi kami yang percaya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah dan kami percaya bahwa di dalam ibadah kami ada kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan. Hamba percaya Tuhan, lewat ibadah hari ini, baik kami yang ada di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing, kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, sanggup menjangkau dimanapun mereka berada. Oleh karena itu kalau mereka saat ini Tuhan sedang dalam pergumulan masalah, kesusahan, kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa yang sanggup menolong mereka. Karena itu Tuhan, biar firman Allah yang sudah hamba sampaikan ini boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan kami diberikan kekuatan melakukannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi orang yang berkemenangan. Kami mampu melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan menyerah, kami akan menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada. Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam kehidupan keluarga, dalam usaha dan pekerjaan yang ada. Di hari-hari yang akan mereka lalui di sepanjang minggu yang akan berjalan ini, masuk pada bulan Mei ini Tuhan, nanti kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sama, yang akan terus menyertai kami dimanapun kami.